Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafira Setiaini izin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi mengenai collaboration dan juga skilled communication dalam Microsoft Certified Educator pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah collaboration. Rubrik collaboration menilai sejauh mana siswa bekerja sama atau work together dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana kolaborasi ini bukan hanya duduk dalam kelompok tetapi juga melibatkan tanggung jawab bersama atau shared responsibility, mengambil keputusan penting bersama atau substance decisions, dan ketergantungan kerja antar-anggota atau interdependent work. Dengan kata lain, langsung saja mungkin melalui materi collaboration ini kita akan menemukan beberapa level. Ini ada 5 level. Yang pertama itu level ke-1, di mana siswa tidak diminta bekerja sama, atau yakni dalam istilah bahasa Inggrisnya students are not required to work in groups. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika siswa mengerjakan laporan IPA sendiri tanpa berdiskusi dengan teman. Nah, ini merupakan level 1. Kemudian level 2 itu siswa bekerja bersama atau work together tapi tidak memiliki tanggung jawab bersama, no share responsibility. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika dua orang siswa saling membantu mengerjakan tugas tetapi masing-masing menyerahkan hasil kerjanya sendiri. Kemudian level 3, siswa memiliki tanggung jawab bersama atau shared responsibility tetapi tidak membuat keputusan penting secara bersamaan, atau dalam istilahnya itu no substantive decision. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika suatu kelompok melaksanakan eksperimen dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian yang keempat, level ini siswa sudah berbagi tanggung jawab atau share responsibility dan membuat keputusan penting, yaitu make substantive decision tentang isi proses atau produk tapi belum saling bergantung, not interdependent. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ini ketika satu kelompok menentukan topik dan metode presentasi sendiri, tapi setiap siswa mengerjakan bagian berbeda tanpa keterikatan langsung. Kemudian level 5, level yang paling tinggi ini, ketika siswa berbagi tanggung jawab, membuat keputusan bersama, dan pekerjaannya saling bergantung atau interdependent. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ketika ada kelompok membuat proyek video edukatif, di mana ada yang menulis naskah, ada yang merekam, dan juga ada yang mengedit. Semua bagian ini harus digabung untuk menghasilkan video akhir. Ini menunjukkan tingkat kolaborasi paling tinggi dalam pemateri atau dalam materi collaboration. Baik, yang berikutnya, materi kedua yaitu mengenai skilled communication atau komunikasi terampil. Nah, dalam modul MCI ini disebutkan bahwasanya skilled communication itu maksudnya adalah menilai kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan, yaitu communication ideas secara jelas dan juga terstruktur. Komunikasi ini dikatakan skill atau terampil ketika memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah extended or multimodal communication. Maksudnya itu komunikasi yang panjang dan menggunakan beberapa bentuk media seperti gambar, video, ataupun teks begitu. Kemudian yang kedua itu ada supporting evidence, yang mana gagasan itu didukung dengan data, fakta, dan juga contoh. Dan yang terakhir yang harus dipenuhi dalam skilled communication adalah design for a particular audience, yakni pesan disusun untuk audiens tertentu, bukan sembarang orang. Berikutnya, kita beranjak menuju level-level yang terdapat pada skilled communication. Level yang pertama, di mana siswa tidak diminta menghasilkan komunikasi panjang atau multimodal, yang kita dikenal sebagai no extended or multimodal communication required. Dimana contohnya itu siswa menjawab soal singkat dalam 1 kalimat saja. Kemudian level 2, ini adalah keadaan dimana ketika siswa diminta membuat komunikasi panjang atau multimodal tetapi tidak perlu bukti atau pendukung, yakni no supporting evidence, dan tidak diarahkan untuk audiens tertentu, no specific audience. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika siswa menulis artikel tentang pentingnya lingkungan bersih tanpa data atau target pembacanya siapa gitu. Kemudian level 3 itu keadaan di mana siswa membuat komunikasi panjang atau multimodal dan menyertakan bukti pendukung, yaitu supportive evidence, atau memperlihatkan audiens tertentu tapi tidak keduanya. Jadi salah satunya saja. Contohnya
Seorang siswa itu menulis esai tentang dampak media sosial dengan data statistik tapi tanpa mempertimbangkan siapa pembacanya. Kemudian level terakhir daripada skilled communication, yaitu ketika siswa membuat komunikasi panjang atau multimodal dengan bukti pendukung atau supporting evidence dan dirancang untuk audiens tertentu, yaitu designed for a particular audience. Ya, contoh daripada level 4 ini yaitu ketika ada seorang siswa yang membuat video kampanye anti-bullying dengan data nyata dan bahasa yang disesuaikan untuk siswa SMP. Baik, demikianlah penjelasan mengenai collaboration dan juga skilled communication, di mana ketika pada pembahasan collaboration itu membahas mengenai apakah siswa bekerja sama dengan tanggung jawab dan keputusan bersama atau tidak, yang mana berbeda lain halnya dengan skilled communication yang mana membahas apakah siswa mampu mengkomunikasikan ide dengan bukti dan menyesuaikan audiens atau tidak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi collaboration juga skilled communication. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.